Kalau tidak sanggup bayar 15 miliar, dicicil saja atau jual mobil Ferrari. Begitu pernyataan yang diungkapkan oleh owner skincare Deviena teman-teman. Di mana beliau juga dalam persidangan di kasus Nikita Mirzani ini juga mengungkapkan bahwa sempat mendapat ancaman dari Nikita Mirzani akan dilaporkan ke polisi. Dan owner Deviena ini bisa memberikan bukti di pengadilan, bukti yang konkret teman-teman ya. Tentu saja kita sebagai pendukung Nikita Mirzani merasa syok ya bahwa ternyata benar adanya ancaman tersebut teman-teman. Begini kesaksian owner Deviena dalam persidangan Nikita Mirzani tersebut teman-teman. Kak Niki menyampaikan ingin melaporkan saya kepada polisi. Kembali saya tanyakan, aku salah apa ke kakak? Sampai kakak mau laporin aku. Aku ini serba salah. Aku ke dokter Richard juga atas nasihat dari dokter Oki. Aku turutin nasihat dokter Oki karena aku anggap dia kakakku. Ya nanti aja ngomongnya pas dipanggil, katanya begitu. Dipanggil polisi. Iya mungkin. Oke, terus? Jangan Kak Niki, aku tahu kakak orang baik. Bantulah aku Kak, aku benar-benar lagi terpuruk. Karena pada saat itu memang seluruh seller saya meminta refund produk-produk yang sudah beredar. Dan mereka menuntut untuk dikembalikan. Dan pada saat itu saya... Saudara mau merifankan sendiri atau memang dituntut untuk merifan? Atas kesadaran saya sendiri. Oke, lanjut. Terus di situ saya menyebut kalimat bantu aku. Nikita Mirzani bilang bantu apa coba? Kasih tahu mau apa maunya. Ya. Terus dia bilang aku menyampaikan anakku masih kecil Kak. Mana ada terpuruk, satu Indonesia tahu kok penghasilanmu banyak. Polisi Terdakwa bilang mana ada terpuruk penghasilanmu banyak. betul. Ya, terus? Polisi juga tahu kok pas tadi ngobrol di Mabes. Oke, kemudian? Nah itu ya teman-teman ya, kesaksian dari owner Deviena terkait pengakuannya bahwa beliau mendapat ancaman atau bisa kita bilang pemerasan dari sosok selebriti ternama Mbak Nikita Mirzani teman-teman. Dan yang lucu di sini muncul juga video dari Nepos ya, Fitri Salhuteru, di mana beliau dalam videonya tersebut seolah-olah merasa bangga teman-teman. Di mana beliau merasa kalau kesaksiannya dari owner Deviena ini merupakan hasil kerja kerasnya, hasil dari ungkapan-ungkapannya di media sosial teman-teman. Begini ungkapan dari Fitri Salhuteru yang terbaru teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Aku sampai nggak ngapa-ngapain, aku menyaksikan Melvina bersaksi hari ini. Aku mengucapkan apresiasi banget terhadap kesaksiannya Melvina, karena tidak kurang tidak lebih begitulah yang dia rasakan ya. Keren Melvina. Nah terkait dengan nama aku disebut-sebut terus, kalian jangan bilang kok komentar terus karena nama aku disebut-sebut ya. Aku perlu memohon maaf kepada Melvina karena aku sudah mengatakan dalang ya, walaupun itu konteksnya bercanda. Seperti aku suka dibilang dalang sama kubu si terdakwa ya. Menurut aku saat itu adalah pancingan aku untuk apa? Untuk agar Melvina itu membuktikan banget. Ini kan kita suka digiring-giring opini ya sama netizen, membuktikan banget bahwa memang itulah yang dia rasakan dan dia hanya memberikan kesaksian sesuai apa yang dia alami gitu netizen. Nah gitu sih netizen, kalau dugaan aku ini kubu terdakwa ini terpancing dengan statement-statement aku sehingga yang tadinya memuji-muji Melvina untuk tidak datang, bla 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 bla, udah kamu jualannya udah bagus, bla 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 bla, ternyata Melvina mempunyai kekuatan yang teguh, mempunyai nurani, mempunyai semangat untuk menstop kejahatan premanisme di dunia maya ini, gitu ya. Keren Melvina, aku apresiasi banget kesaksian kamu, tidak kurang tidak lebih itulah yang kamu rasakan. Jadi kalau misalnya pendukung-pendukungnya kubu terdakwa ini nanti mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu abaikan saja. Tetapi untuk kalian rakyat Indonesia yang mensupport produk lokal, dan aku mendengar sendiri bahwa Melvina sudah berbenah, produknya sudah diperbaiki dan sekarang bagus, ayo kita support, beli produknya Melvina. Keren Melvina.
Nah, ini yang saya herankan ya teman-teman ya. Sosok Fitri Salhuteru ini di mana-mana ya. Setelah sidangnya Nikita Mirzani, pasti beliau muncul membuat video, membuat klarifikasi, membuat pernyataan bahwa seolah-olah beliau ini mempunyai bukti, mempunyai argumen, dan mempunyai seakan-akan kuasa ya dalam kasus Nikita Mirzani ini teman-teman. Apalagi dengan ungkapannya ini yang merasa bahwa seolah-olah kesaksian dari owner skincare Deviena ini merupakan imbas dari statement-statement-nya di media sosial. Apakah kalian juga merasa seperti itu, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga momen di mana ahli bahasa yang menyimpulkan bahwa Nikita Mirzani melakukan pemerasan langsung diulti oleh Nikita Mirzani dalam persidangan, teman-teman. Begini videonya. Nah, halo. Nah, aduh. Tolong jangan berbalas ya. Pertanyaan dijawab, pertanyaan selesai dijawab. Silakan. Dari mana itu kalau itu adalah soal saya? Saya membacakan dari penyidik antara percakapan Anda dengan Mahir dan membaca percakapan antara Mahir dengan Reza. Jadi saya bisa menyimpulkan itu ya karena saya membaca itu. Oke, Anda baca bagian mana yang Anda bisa menyimpulkan bahwasannya saya menyuruh Mahir untuk meminta uang? Ada di sini. Mana? Buka. Nah itu ya teman-teman ya, momen ricuh, momen kisruh saat terjadinya perdebatan antara Nikita Mirzani dan ahli bahasa yang dihadirkan dalam persidangan hari ini teman-teman. Dan lebih lanjut ini ada juga klarifikasi ahli bahasa dalam persidangan tadi yang memberikan klarifikasi atau pernyataan seusai memberikan keahliannya, kesaksian beserta keahliannya dalam persidangan Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Tapi tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari pihak Niki, karena abang juga sempat terpancing emosi sedikit gitu kan. Apa sih yang membuat perbedaan pendapat di dalam itu? Saya kira yang paling penting adalah penasehat hukum tidak tahu batasan apa yang harus ditanyakan kepada ahli bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua karena mereka tidak mengerti teori kebahasaan secara umum sehingga mereka menyimpulkan sendiri apa yang tidak termasuk dalam kajian kebahasaan dan apa yang termasuk dalam kajian kebahasaan. Jadi batasannya bagi mereka menjadi kabur. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dari BAP polisi atau seperti apa nih? Kalau tidak sesuai sih sebagian besar sesuai lah. Sesuai dengan apa yang saya terima ketika saya di BAP. Tapi kalau maksudnya ya sidang pada umumnya muter-muter lah. Memang kebiasaannya begitu sidang itu ya. Nah, tapi kalau dapat disimpulkan dari yang beberapa chat-chat yang tadi beritahu sama penasihat hukumnya Niki sendiri itu kan ada konotasi negatif gitu ya. Dan konotasi itu seperti apa Bang sebagai ahli bahasa sendiri? Ada nggak sih mungkin kemungkinan besar itu berpotensi negatif gitu konotasi dari bahasa-bahasa chatnya? Ya kalau chatnya chat antara siapa dulu nih? Dari yang Chat yang 3 Mail sama itu ya. Iya. Saya kira kalau saya tidak tahu apakah saya berhak ngomong ini atau enggak itu ya di publik itu ya. Tapi saya hanya memastikan bahwa kalau dari chat itu ya, itu saya kira sudah jelas itu merupakan semacam grup performatif itu ya, di mana mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama itu ya. Dan memang kalau kita lihat chatnya memang benar kok minta duit. ada indikasi memang sudah direncanakan atau seperti apa sih? Kalau itu saya nggak tahu gitu. Kalau dari chat sendiri Mas ada indikasi memang ada permintaan gitu? Ya jelas minta kan, kalau nggak ada kan dia jelas gitu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa buat apa itu ya? Mas, tadi dalam kesaksian merasa terpojok nggak? Enggak, biasa aja. Kuasa hukum dan terdakwa? Enggak, kan mereka merasa memojokkan saya dengan berhasil membicarakan misalnya membuka sesuatu di depan umum itu negatif atau enggak misalnya itu ya. Membuka sesuatu buruk di depan umum itu negatif atau enggak itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan karena saya terjebak menganggap itu sesuatu yang positif. Memang saya tidak pernah mengatakan itu negatif, yang negatif itu kan pemerasannya. Pak, tadi terkait sama abu-abu juga, sempat ramai juga ya, mungkin seperti apa? Ya abu-abu itu kan kosakata yang ya kalau dia masih ada dalam leksikon itu ya, dalam kesadaran itu kan artinya bisa positif bisa negatif itu ya.
begitu dia dipakai ya bisa, kalau dia dipakai untuk hal negatif ya dia jadi negatif. Tapi tadi yang disebutkan Nikita mungkin maksudnya seperti apa Pak? Kenapa? Yang dimaksud Nikita tadi abu-abunya mungkin seperti apa? Hadap kamera Pak. Sebetulnya dia kan mau bilang itu ya, kalau orangnya itu sendiri sudah mengakui dia sendiri abu-abu itu ya, itu akan tetap jadi negatif atau enggak? Ya kalau nih kita ngomong itu sebagai bentuk penghinaan ya tetap negatif. Jadi dalam konotasinya. Tadi ada tidak sesuai antara keterangan Anda seperti yang di BAP dengan bukti yang di handphone sekitar meja nih. Tanggapan Anda gimana? Ketidaksesuaian itu yang mana tuh? Yang tadi maju ke Yang majelis hakim. bukti suara ya. Bukti suara itu bukan tidak sesuai, tapi saya tidak pernah dengar. Oh, jadi Memang di BAP tidak pernah ada. Di BAP hanya ada potongan transkripsinya aja. Saya tidak pernah dengar, memang bukan tidak sesuai, memang tidak ada ininya. dari penyidik tidak diberitahu soal hal itu. Kenapa? Dari penyidik Kan penyidik hanya memberikan transkripsinya. Mereka tidak memberikan rekamannya. Mungkin yang jaga-jaga takutnya mungkin terjadi pelanggaran hukum atau gimana, saya nggak paham juga itu. Owner Daviena Skincare sedang banjir hujatan guys semenjak menjadi saksi di persidangan tadi pagi. Dan sebetulnya yang paling di-highlight itu adalah momen ketika owner Daviena ini memberikan penjelasan bahwasannya beliau belum membaca secara lengkap BAP yang ada. Posisinya Kak Melvina ini menurut gue serba salah. Pertama kali viral gara-gara apa? Gara-gara overclaim. Sedangkan tadi pada saat bersaksi dan di-spill itu seluruh bukti chatnya, beliau itu memang dari awal sampai akhir selalu berkonsisten bahwasannya tidak ada sama sekali niatan untuk membuat skincare overclaim. Dan dari kejadian tersebut pun Kak Melvina ini juga ada meminta pertanggungjawaban dari pabrik, yang artinya memang Kak Melvina ini juga mungkin merasa terugikan atas segala hal yang terjadi. Dan sekarang kembali dihujat lagi karena apa? Karena bersaksi di persidangan, sedangkan sebetulnya Kak Melvina ini sudah mangkring kalau nggak salah 3 kali. Yang harus kalian semua tahu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kalau memang sudah ada panggilan sebagai saksi itu sebetulnya wajib datang guys. Dan sebetulnya yang gue lihat Kak Melvina ini datang hanya untuk memenuhi panggilan. Dari awal kedatangan pun sebetulnya pengacara dari Kak Melvina ini sudah menjelaskan bahwasannya kedatangannya ini tidak ingin memperkeruh suasana dan juga tidak ada sama sekali berniat untuk berkubu. Hanya ingin datang, memberikan kesaksian dan juga beserta bukti-bukti yang ada secara jujur, setelah itu udah nggak mau ikutan lagi. Part yang paling miris menurut gue ialah ketika netizen tidak hanya menghujat ownernya, tapi para resellernya juga. Tiba-tiba lewat di FYP gue, resellernya Daviena lagi nge-live dan itu isinya hujatan semua. Padahal mungkin mereka nggak ikut-ikutan sama sekali sama permasalahan ini. Menurut gue, sebagai netizen, janganlah berlebihan dalam membenci. Karena kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya, dari awal niat baik jualan produk, ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya viral, dihujat se-Indonesia. Sembari dihujat juga harus mengganti produk kesana kemari, dan itu pun dalam keadaan hamil ya. Maksud gue janganlah jadi netizen yang terlalu gampang tergiring opini. Kalian hanya melihat video beberapa menit, cuplikan dari persidangan, sedangkan persidangan tersebut tuh ya lumayan lama loh. Dan kalian bisa langsung menghina, langsung ingin menjatuhkan usaha orang lain.